tolak. Sebenarnya kata Imam Syafi'i inilah. Sehingga ulama mengatakan ahli fikih itu lebih paham kepada hadis daripada ahli hadis. Nah, ini satu poin pernyataan yang disepakati oleh ulama dulu. Kesimpulannya, keterangannya ulama termasuk ya ini Muhammad bin Rasul Barzanji. Kesimpulannya inna abi wa abaka finnar itu adalah kesalahan dari rawi. Kesalahan dari rawi. Jadi rawi meriwayatkan hadis bil makna. Inilah bahayanya riwayat bil makna. Lalu keliru. Di situ memang yang meriwayatkan ini Sahih Muslim, di Sahih Bukhari tidak ada. Maka kata ulama ini ada kelemahan. Inna abi wa abaka finnar ada kelemahan. Yang letak di situ cacatnya adalah di antara rawinya itu Hammad bin Salamah. Seingat saya begitu. Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ini dobit, thiqah. Tapi ada kelemahan. Dobetnya itu tidak kuat, sehingga bisa salah hafalannya. Makanya Imam Bukhari melepaskan diri dari Hammad bin Salamah, sehingga tidak ada di Sahih Bukhari yang sanadnya melalui Hammad bin Salamah. Dengan di Sahih Muslim banyak, dan yang dianggap salah banyak di Sahih Muslim yang melalui Hammad bin Salamah. Banyak. Termasuk yang katanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu ngimami langsung alhamdulillahirabbil alamin wala bituruna bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada kan. Makanya ini diambil oleh Wahabi. Sehingga Wahabi itu tidak mau bismillah, langsung alhamdulillah. Itu kesalahan dari rawi-rawinya itu meriwayatkan bil makna tapi salah memahami. Sebenarnya yang dari sahabat Anas tidak ada tambahan waladkuruna bismillahirrahmanirrahim. Itu dari tambahan dari rawinya tidak thiqah sehingga ditolak. Nah, kalau yang ada di mustalah hadis ziyadatut thiqah makbul. Ziyadahnya thiqah itu makbulah. Asalkan thiqah. Kalau seperti ini tidak thiqah maka ditolak. Sebenarnya kata Imam Syafi'i inilah. Sehingga ulama mengatakan ahli fikih itu lebih paham kepada hadis daripada ahli hadis. Nah, ini satu poin pernyataan yang disepakati oleh ulama dulu. Fuqaha lebih paham terhadap hadis daripada muhaddisin. Sehingga banyak mereka, Yahya bin Ma'in dan sebagainya mengatakan seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya fuqaha dan muhaddisin dia. Tapi lebih terkenal muhaddisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengakui ketika Rasulullah keliru. Ketika Imam Syafi'i ke Baghdad, maka Imam Ahmad bin Hanbal selalu ikut hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Selalu itu. Lalu ditegur oleh Yahya bin Ma'in. Kenapa kamu selalu ikut baglahnya Syafi'i? Kamu kan bisa waktu jadi hadis Ali. Kamu ketinggalan kalau melalui Syafi'i, kamu hadisnya ndak Ali, nazil. Maka Imam Ahmad jawabannya, saya kalau ndak dapat hadis Ali, saya masih dapat hadis nazil. Tidak apa-apa, hadisnya sama, hanya sanad saja, tidak penting. Tapi kalau saya kehilangan Syafi'i, maka saya kehilangan akal. Karena akalnya Syafi'i ini tidak bisa ditemukan kecuali dari Syafi'i sendiri. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis mengakui bahwa Imam Syafi'i lah yang faham terhadap hadis.
Jadi Abdullah, Abdullah lagi saya ini. Abdullah siapa tadi? Hah? Loh, enggak Abdullah, saya ngomong Abdullah, tapi sambungannya lupa. Yang tadi sore itu. Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak setelah beliau muhaddisin dan muhaddits siqah Abdullah bin Mubarak itu. Lalu Abdullah bin Mubarak itu disalahkan memahami hadis. Sering disalahkan dalam memahami hadis, maka beliau mengatakan, ayyuhal fuqaha antumul atibba wa nahnu syayalidah. Nah, itu percayaan Abdullah bin Mubarak. Wa ulama fikih, kamu dah dokter. Kami yang muhaddits ahli hadis ini, apa syayalidah itu? Apoteker. Kamu dokternya, kami apotekernya. Jadi muhaddisin itu apoteker. Yang dokternya itu adalah fuqaha. Nah, itulah diakui oleh muhaddisin. Makanya Abdullah bin Mubarak tidak jadi mujtahid. Yang jadi mujtahid Abdullah bin Barakai. Bukan Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu muhaddits. Jadi beliau ikut mazhab Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah. Abdullah bin Mubarak ikut mazhab Abu Hanifah. Padahal dia muhaddisin. Karena dia mengakui bahwa ahli fikih itu lebih paham terhadap hadis. Dan sepertinya memang pernyataan Rasulullah SAW itu bukan main-main, kenyataan. Bagaimana Rasulullah itu? Rasulullah bersabda, "Naddarallahu mra'an, naddarallahu mra'an. Sami'a minni syai'an, tsumma ballaghahu kama sami'ahu." Karena ada hadis semua. Semoga Allah Ta'ala menyinarkan cahayanya, wajahnya orang yang mendengar satu hadis dari saya, lalu dia menyampaikan kepada orang seperti dia mendengar, tidak dirubah. Farubba mubalaghin au amin sami. Karena kadang-kadang mubalagh lebih paham terhadap sami. Artinya yang dengar langsung dari Rasulullah SAW, sahabat berarti. Lalu sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Jadi yang sahabat itu sami dari Rasulullah, disampaikan kepada tabi'in ini bukan sami karena ada mendengar langsung dari Rasulullah, tapi mubalagh. Jadi hadis Rasulullah sampai kepada tabi'in melalui sahabat. Kadang-kadang kata Rasulullah, kalau seandainya dijelaskan, bukan mubalagh wa amin sami, tabi'in lebih paham kepada hadis daripada sahabat. Itulah mubalagh au amin sami, lebih paham terhadap hadis daripada sami. Itu terbukti sudah. Jadi tabi'in, bukan Imam Syafi'i itu tabi'in. Itu diakui oleh sahabat. Saya yang tahu itu tok. Itu ada kepada tabi'in tertentu, saya lupa. Kamu iya saya tahu hadis ini. Saya tahu hadis ini. Bagaimana? Pokoknya saya hafal hadis ini. Hadis begini, begini. Oh ya, memang saya tidak sampai ke sana. Saya hanya hafal, dia yang paham. Maka Imam Syafi'i termasuk paling belakang ternyata lebih paham